Sadar nggak sih guys, tren luar negeri yang masuk ke Indonesia itu bisa meledak. Apalagi tren yang ada di dalam negeri sendiri. Let's check it out. Nasib tren luar negeri kalau masuk Indo, kalian sadar gak sih? Mesti tiap scroll TikTok pernah lewat sound ini. Yap, tren kucing dan joget kicau mania. Awalnya tren ini dari luar negeri, kucing joget dipakein lagu Scuba. Tapi satu tren bisa beda nasib kalau udah nyampe Indonesia. Gimana enggak? Jujur aja ya, tren Scuba lagunya tuh kayak, ya gimana ya, kayak terong di luar kulkas bejir. Aneh, gak nendang. Pas masuk Indo diubah dong, soalnya jadi kicau mania. Langsung meledak cuy, yang tadinya biasa aja jadi energik, yang otomatis, bahkan ada yang sampai sindrom kicau mania. Emang ya, kalau tren udah masuk Indo pasti di-upgrade pakai kearifan lokal, lebih relate, lebih rame, lebih hidup. Kalau kalian sendiri tim Scuba atau tim Kalian sadar nggak sih kalau orang luar negeri itu mudah banget terkenal di Indonesia? Bahkan orang luar yang baru jadi konten kreator itu views-nya bisa mengalahkan kreator lokal yang udah lama. Makanya nggak salah kalau orang bilang Indonesia itu pusatnya algoritma. Bayangin aja, rata-rata orang luar yang terkenal di Indonesia itu bukan siapa-siapa di negaranya. Sedangkan orang Indonesia yang mau terkenal di negara luar itu harus udah jadi orang hebat dulu di Indonesia. Menurut sumber di internet, ternyata itu karena orang Indonesia suka overvote dan overvalue terhadap orang asing. Jadi kalau lu orang luar ditambah cantik atau ganteng, lu bisa datang ke Indonesia atau lu cukup buat konten aja dari sana dan udah bisa jadi orang terkenal. Selain itu, orang Indonesia juga memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Makanya kalau ada orang luar yang buat konten tentang Indonesia, misalnya mukbang makanan Indonesia, nyanyi lagu Indonesia, itu orang Indonesia langsung ngeramein videonya. Orang Indonesia suka bangga kalau orang luar bahas tentang negara kita. Ini bagus karena jiwa nasionalisme kita tinggi. Tapi masalahnya, kita kayak jadi sering dimanfaatkan oleh orang-orang luar. Misalnya aja Daud Kim, orang Korea mualaf yang viral karena ingin bangun masjid dan memanfaatkan open donasi dari Indonesia, yang kabarnya ini juga penipuan. Tapi yang paling saya suka dari netizen Indonesia itu kekompakannya. Ngomong-ngomong, info dong akun wasit tadi malam. Gimana menurut kalian? Tren idol K-pop ini ternyata asalnya dari bocil Indonesia. Buat kalian yang K-popers pasti pernah lewat video ini. Nah, ternyata tren ini tuh asalnya dari satu bocil dari Indonesia loh, namanya Zaki Abbas. Dia bikin video juggling bola masukin kertas dengan lagu Shakalaka Boom. Videonya udah rame dari tahun lalu dan baru rame di kalangan idol K-pop baru-baru ini. Beberapa yang ikutan ada Cortez, ITZY, Twice, IVE, dan lainnya. Gak cuma K-pop idol, netizen juga ada yang ikutan. Nah, ada yang baru tahu? Komen di bawah. Siapa sangka tahun 2025 Indonesia malah jadi trendsetter dunia. Tahun ini banyak hal dari negeri kita yang viral sampai luar negeri. Mulai dari Tungtung Sahur, salah satu karakter anomali yang sekarang digemari anak-anak di berbagai negara. Lalu ada tarian pacu jalur, atau lebih dikenal dengan tarian Aura Farmin, yang awalnya dari lomba balap perahu, sekarang malah di-cover orang-orang terkenal di luar negeri. Dan terakhir, lagu Statue yang mendadak jadi baksoan favorit di berbagai negara. Lagu dari timur Indonesia ini dipakai banyak artis Sumpah, tren luar tuh nggak seasik di Indo. Kayak kalau misalnya di luar kan kayak gini-gini tuh kayak lagunya tuh kayak biasa aja gitu loh, kayak kurang gitu rasanya. Coba kalau misalnya kita gitu bikin trennya. Kayak lebih asik. Asli semua itu kalau di Indo kan itu mantap betul. Menarik banget ini ya. Lagi-lagi rekor Indonesia nomor 1, tapi saya nggak tahu apakah rekor membanggakan atau sebaliknya. Saya punya data 10 negara pengguna TikTok terbanyak di dunia. Ada tahu pengguna TikTok di Indonesia ada berapa orang? 180 juta. Bayangin ya, kalau penduduk kita itu 280 juta, 180 juta dibagi 280 juta itu lebih dari 60% penduduk Indonesia menggunakan TikTok. Netizen Indo bikin heboh media sosial lagi. Waduh, kenapa tuh bang? Jadi baru-baru ini lagi viral banget konten kreator yang bikin tren buatan netizen Indo guys. Ya kalian tahu lah ya, netizen Indo ini sering banget bikin tren yang bisa dibilang tembus kancah internasional. Kayak Sudirman Fashion Show, sampai Aura Farming yang kemarin bikin masyarakat dunia heboh banget. Nah kali ini netizen
Indo bikin tren lagi yang namanya lahir tahun berapa. Waduh, apaan tuh? Nah, yang awalnya cuma tanya teman-teman kantor lahir tahun berapa, malah dijadiin meme kalau generasi milenial yang lahir tahun 90-an udah kayak nenek moyang zaman dinosaurus. Tentu aja tren ini viral dan banyak dikontenin sama orang luar juga guys. Karena nggak terima dikatain dinosaurus, tren ini malah dikonter balik sama mereka kalau yang lahir tahun 2000-an awal masih bocil yang baru lahir guys. Waduh, gimana nasibnya kalian yang lahir tahun 2010 ke atas? Coba komen di bawah. Oke guys, itulah tadi beberapa konten-konten dan penjelasan. Sampai jumpa guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.